Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Pada podcast kali ini, aku akan membahas tentang food safety. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu food safety? Apakah perlu mengetahui food safety? Berpengaruhkah pada kesehatan? Apa saja yang perlu diperhatikan pada food safety? Nah, bagi yang masih bingung mengenai food safety, jangan khawatir. Di sini aku akan membahas tentang food safety serta membahas apakah food safety adalah sesuatu yang penting. Jadi, food safety atau keamanan pangan adalah suatu ilmu yang membahas tentang persiapan, penanganan, serta penyimpanan makanan atau minuman agar tidak terkontaminasi oleh bahan kimia, fisik, maupun biologis. Pada dasarnya, food safety adalah sesuatu yang sangat berpengaruh pada kesehatan. Hal tersebut dikarenakan makanan atau minuman yang kita konsumsi akan menentukan keadaan tubuh kita ke depan. Seperti contoh, pada saat kita mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi bakteri, maka tubuh kita akan terserang penyakit akibat bakteri tersebut. Nah, hal apa saja sih yang perlu diperhatikan pada food safety? Banyak sekali hal yang harus diperhatikan saat menjaga keamanan makanan agar tidak terkontaminasi. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ya pada food safety. Yang pertama, pemilihan bahan dasar atau bahan baku makanan. Pemilihan bahan baku adalah sumber upaya atau upaya pertama dari banyak upaya yang akan dilakukan untuk mencegah makanan dari kontaminasi. Bahan baku harus terlindungi dari zat-zat asing yang dapat masuk ke dalam makanan. Kedua, penyimpanan bahan baku makanan. Penyimpanan bahan baku juga harus diperhatikan ya, karena sangat berpengaruh pada kualitas bahan baku. Jika penyimpanan yang tidak diperhatikan, maka dapat menimbulkan kerusakan seperti tercemar bakteri dan alam. Selain itu juga dapat menimbulkan kerusakan mekanis seperti tekanan, benturan, gesekan, dan lain-lain. Ketiga, pengolahan bahan baku makanan. Pengolahan bahan baku makanan adalah suatu proses pengubahan dari bahan mentah menjadi makanan yang matang atau siap santap. Jadi, pada saat proses ini harus benar-benar diperhatikan, baik cara maupun peralatan yang digunakan untuk mengelola. Yang keempat, penyajian makanan. Makanan yang disajikan harus sudah teruji secara klinis sehingga layak untuk disajikan atau dikonsumsi. Adapun wadah yang digunakan harus terbebas dari kontaminasi zat asing. Ada contoh kasus pada styrofoam. Ketika kita membeli makanan di luar, biasanya bahan pembungkus makanan adalah styrofoam. Styrofoam bisa dibilang termasuk ke dalam kelompok plastik yang sering dijadikan wadah makanan atau minuman. Banyak orang yang menggunakan styrofoam sebagai wadah sebab harganya yang murah dan praktis dalam pemakaiannya. Namun, efek samping yang ditimbulkan cukup buruk. Seperti yang kita ketahui, styrofoam itu mengandung beberapa zat kimia yang dipercaya berbahaya bagi kesehatan manusia. Beberapa di antaranya seperti benzen dan stearin, yang telah dibuktikan dapat menyebabkan penyakit kanker. Bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa benzen adalah zat kimia yang bersifat karsinogenik ya, atau dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh. Sedangkan untuk stearin tidak jauh beda dengan benzen, yang artinya juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Faktor yang bisa membuat makanan terkontaminasi zat kimia dalam styrofoam itu karena suhu makanannya terlalu panas, lama kontak dengan makanan, tingginya lemak makanan. Nah, jadi penggunaan styrofoam cukup berbahaya ya. Jadi alangkah baiknya jika kita melupakan styrofoam atau kita bisa mengganti dengan kertas nasi saja. Balik lagi ke keamanan pangan, ada 5 kunci keamanan pangan nih. Yang pertama, kita harus mengenali makanan dan minuman di sekitar.
Kedua, mengenal makanan yang aman. Ketiga, memilih dan membeli makanan yang aman. Keempat, menjaga kebersihan. Dan yang kelima, catat apa yang ditemui. Lalu bagaimana sih pangan yang baik itu? Nah, ketika kita menggunakan pangan, kita harus memperhatikan dulu nih pada kemasannya ada kecacatan atau kerusakan tidak. Pastikan juga dalam pangan tersebut tercantum nama produk ya, komposisi pada pangan agar kita juga tahu tuh gizi yang kita dapat berapa sih dari pangan tersebut. Bentuk kesediaan, kegunaan produk, nama dan alamat produsen, cara penyimpanan, aturan pakai. Pastikan tercantum nomor registrasi atau izin edar dari Badan POM ya. Pastikan belum melewati tanggal kadaluarsa. Jadi, buat teman-teman, jangan lupa setiap memilih pangan kita harus ceklik ya biar kita tahu sudahkah kita memilih pangan yang baik. Nah, sekian dulu ya podcast dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya dan silakan untuk share ke semua sosial media kamu. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.